Dan ini bahaya sekali. Berarti orang yang terbiasa bermaksiat teman-teman, Allah akan tutup dia dengan itu. Allah permalukan di dunia dia dengan dia melakukan kemaksiatan tersebut, lalu kemudian dia akan meninggal dalam keadaan berbuat maksiat itu. Nah, ini efek yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi teman-teman, yang terakhir adalah yang ke-8 ya, kurang lebih. Itu bisa terwariskan perbuatan-perbuatan buruk ini. Sebagaimana amal soleh juga bisa terwariskan. Sekarang kalau terwariskan itu begini maksudnya. Teman-teman kalau biasa melakukan satu kemaksiatan, Anda kan akan kerjakan itu, akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak mungkin akan menjadikan sebagai contoh dan tolok ukur. Oh ternyata ayah saya itu begini, ibu saya itu begini. Kita temukan dalam rumah tangga teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang terbiasa teriak-teriak misalnya, bertengkar, berkelahi sama pasangannya, maka kita temukan anaknya itu memang suka teriak-teriak. Kalau di rumah itu santun, sopan, baik, maka juga begitu kondisi anak-anaknya. Keluarga itu biasa orang tuanya sholat, ya, berbagi, bersedekah, anak juga akan seperti itu. Tapi kalau mereka biasa buat kemaksiatan, anak juga kita akan temukan seperti itu. Yang kita temukan biasa orang-orang yang istilahkan broken home dan segala macam. Anak-anaknya karena dilihat ibunya sama laki-laki lain, ayahnya sama laki-laki lain. Di rumah ada khamar, di rumah ada narkotika dan segala macam hal. Anaknya jadi ikut-ikutan. Dan itu terwariskan. Itu bahaya sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lewat di rumah salah satu penjual susu di kota Madinah di malam hari. Kebetulan yang jual susu ini seorang nenek tua punya cucu. Cucunya perempuan. Kemudian dia mengatakan pada cucunya, susu sekarang ini mulai banyak saingan yang menjual. Dan kita perlu menambah dengan air, campur dengan air. Supaya kita juga bisa dapat keuntungan. Kata cucunya, perempuan juga cucunya mengatakan kepada neneknya, kalau Umar tahu, Umar akan marah dengan kita. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ada di dekat dinding rumah mereka. Ya. Dia sedang mendengar itu. Tapi mereka berdua ini tidak tahu kalau Umar bin Khattab ada di situ. Maka kata neneknya, Umar nggak ada, Umar nggak dengar. Kata si anak perempuan tersebut dengan penuh keyakinan. Sambil menangis dia mengatakan, kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Saya takut nenek. Maka dia pun menangis terisak-isak. Apa yang terjadi? Dengan tangisan si anak perempuan, cucu perempuan tadi ini, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anak laki-lakinya, lalu menawarkan siapa yang mau menikah dengan cucunya penjual susu. Pada waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Anaknya semuanya ada anak-anak raja. Disuruh nikah dengan cucu penjual susu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu bahwasanya si cucu tadi ini tidak mungkin mengingatkan neneknya sambil menangis kecuali karena keimanannya. Umar bin Khattab membeli keimanan itu karena tahu nanti juga akan terwariskan itu. Dan ternyata betul sebagian ulama mengatakan dari anak Umar yang bernama Asim menikah dengan cucu penjual susu tadi, lahirlah Abdul Aziz, dan dari Abdul Aziz lahir Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehannya. Jadi ini bisa saja terjadi. Gitu kan. Ini efek-efek yang luar biasa. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan lalu apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, jauhi semua kemaksiatan teman-teman. Apapun alasannya semaksimal mungkin. Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa-dosa dan Anda pribadi lebih mengerti dosa apa yang sedang Anda lakukan. Anda lebih tahu. Jadikan bahan muhasabah. Karena memang ada timbangannya. Kalau ini timbangan dosa dan ini timbangan amal saleh. Selama ini masih berimbang, Anda masih buat dosa dan Anda juga masih ibadah. Nah, Anda sholat, Anda tutup aurat. Tapi Anda juga, teman-teman sekalian, masih berzina, masih khamar dan seterusnya. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah ini. Gak ada kehusyuan dalam sholat, tidak ada kenikmatan ibadah. Gitu. Ini poin yang harus digarisbawahin. Ya. Kapan ini ada kenikmatannya? Kalau dia naik rate-nya dan maksiat ini turun. Dengan cara Anda tutup, kunci. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda tutup pintu dosa. Anda lebih tahu dosa masing-masing. Anda coba muhasabah. Apa yang Anda lakukan pelanggaran dalam keseharian. Coba tutup. Seminggu, sebulan, berhentikan. Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Ketik di Google ancaman zina, ancaman riba, ancaman ini. Supaya Anda tinggalkan. Nanti ini kalau terkunci,
Anda lakukan ibadah yang biasa saja, sholat 5 waktu, sholat duha, zikir pagi petang, baca beberapa ayat Al-Quran, silaturahim keluarga yang sudah biasa. Ini akan naik nanti, naik. Nanti Anda akan rasakan kehusyuan yang luar biasa, yang Anda tidak rasakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Kalau Anda pernah lakukan dulu, bertaubat kepada Allah. Taubat itu adalah tiket VIP untuk menuju kepada surga Allah SWT dan juga mengembalikan semua fasilitas di dunia. Karena dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah. Yang kedua teman-teman sekalian, jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Selain jauhkan maksiat. Kalaupun sampai sudah terjadi sumpek dan sedih itu, jadikan bahan muhasabah. Kalau Anda punya kesalahan, taubat kepada Allah. Kalau Anda tidak salah dan ternyata ada gunjingan, ada fitnah yang datang, maka itu murni cobaan dari Allah. Anda bersabar. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin difitnah berzina sama Safwan, padahal beliau tidak kerjakan. Tapi itu hanya akan menambah kemuliaan bagi dia. Karena kadang-kadang untuk pindah ke satu level, Allah datangkan ujian kepada Anda. Kata sebagian ulama, ada sebagian hamba Allah, ini perumpamaan, yang dia akan disampaikan oleh Allah di derajat yang sangat tinggi di surga. Yang dia tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun sholat duha, 100 tahun sedekah, 100 tahun bakti sama orang tua. Tapi umurnya hanya 60 tahun. Umur dia hanya 60 tahun. Maka Allah datangkan ujian buat dia. Dia difitnah, bangkrut usaha, kena penyakit 10 tahun untuk mencapai derajat tersebut. Karena dengan amal soleh dia tidak cukup. Kalau dia tidak ada buat kesalahan. Kalau dia buat kesalahan, ya sudah introspeksi diri. Tutupin aib itu, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah SWT. Jadi poin pertama, tinggalkan semua maksiat semaksimal mungkin. Kalau Anda bisa lakukan, sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi, tahap kedua adalah bagaimana Anda introspeksi diri. Kalau dari diri Anda, segera taubat kepada Allah. Kemudian kalau bukan dari Anda, murni cobaan, maka bersabar. Yang ketiga, dan ini yang tidak kalah penting teman-teman sekalian, sering ucapkan doa-doa. Ada beberapa doa. Ya. Yang pertama sekali adalah saya ingin sebutkan hadis Nabi SAW. Dan ini disebutkan kalau Rasulullah SAW sedang merasa ada penderitaan, ada kesusahan, maka beliau membaca ini. Dalam hadis dikatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika kesusahan, misalnya pasukan perang, beliau berharap bisa menang, gitu kan. Ada masalah-masalah peceklik yang sedang datang, musim panas, maka Nabi SAW baca La ilaha illallahul azimul halim. Ya, kalau sempat tulis Alhamdulillah, kalau enggak maka mungkin bisa didengarkan, semoga bisa dihafal. La ilaha illallahul azimul halim. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Al-azim yang maha agung, al-halim ini adalah yang maha bijaksana, lembut. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ini potongan keduanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. Potongan ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, rabbus samawati wal ard, Tuhan pemilik langit dan pemilik bumi, wa rabbul arshil karim, pemilik singgasana yang agung. Jadi saya ulangi, la ilaha illallahul halimul, la ilaha illallahul azimul halim, azim agung, halim itu sabar, penyayang, dan seterusnya bisa bermakna itu. Kemudian, la ilaha illallah rabbul arshil azim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rabbus samawati wa rabbul ard, Tuhannya langit dan Tuhannya bumi. Wa rabbul arshil karim, dan pemilik singgasana yang mulia. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi Nabi SAW sering ucapkan itu kalau beliau merasa ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan tentang doa resah, doa sedih, gundah, yaitu membaca Allahumma rahmataka arju
fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. Aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant.